Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Reza Dava Muhammad Fajri dengan NIM G025200 dari kelompok 2517 atau B7. Dengan pengampu kelompok kami ada Mbak Kezia. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Inhal Blok 2.2 Sistem Kardiovaskular. Untuk soalnya sendiri ada Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaannya, jelaskan struktur eksternal core, jelaskan struktur internal core, dan juga jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Yang pertama, ada struktur eksternal core. Untuk yang bagian kiri itu diibaratkan sebagai jantung sendiri tuh punya fasies anterior, ada fasies diafragmatik anterior, dan juga ada basis sendiri, serta ada fasies pulmonalis sinister dan juga ada fasies pulmonalis dexter. Nah, ini untuk bagian-bagian jantungnya ada vena cava superior, arcus aortae, aorta ascendens, lalu ada atrium dexter di bagian kiri, ada ventriculus dexter, ada ventriculus sinister, dan juga ada atrium sinister pada sebelah sini. Nah, selanjutnya saya lanjut ke untuk skeleton cordis. Di sini ada skeleton cordis di mana fungsinya tuh untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core, lalu tempat perlekatan cuspis atau katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, serta septum membranacea, septum interventrikular, interatrial, dan juga atrioventrikular. Bisa dilihat untuk bagian-bagiannya ada membranous part of interventricular septum, ada septum atrioventricular membran, lalu juga ada septum interatrial. Lanjut, untuk skeleton cordis itu dibagi menjadi dua, ada annulus fibrosus dan juga annulus fibrosum. Di mana annulus fibrosus ini terdiri dari 4 cincin yang melindungi 2 ostium. Di mana ada atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Ada annulus anterioventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis, annulus anterioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis, ada annulus valva aortae atau cincin aorta berada di sekitar valva aorta. Lalu ada annulus valva trunci pulmonalis berada di sekitar valva pulmonalis. Lanjut, untuk annulus fibrosum ada 3, yaitu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus, lalu trigonum fibrosum dextrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Dan juga ada trigonum fibrosum sinistrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Lanjut ke core interna. Yang pertama ada atrium dexter, di mana atrium dexter sendiri atau atrium kanan, di mana bagian halusnya itu ada sinus venarum cavarum, bagian kasarnya ada musculus pectinati auricula dextra. Bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis dalam dan sulcus terminalis luar, fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Lalu ini tuh dimurai oleh vena cava superior, ada ostium vena cava superior, vena cava inferior, ostium vena cava inferior, sinus coronarius, ostium sinus coronarius, venae corda minimae, dan foramina venarum minimarum. Lalu ada ventriculus dextra atau ventrikel kanan, terdiri atas suatu ruangan kasar yang tersusun atas trabecula carneae. Ada 3 jenis trabecula carneae, ada musculus papillaris corda tendinae, trabecula septomarginalis, terdapat bundle of his, dan juga rigi biasa yang menonjol di bagian dalam ostium trunci pulmonalis. Dia tuh menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lalu ada atrium sinister, di mana atrium sinister terdiri atas sinus venarum, cavarum, dan auricula sinistra, ostium arteri vena sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, lalu ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval yang dimurai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu ada ventriculus sinistra atau ventrikel kiri, di mana dia tuh merupakan pembentuk apex cordis. Terus miokard lebih tebal dibanding yang lain, vestibulum aorta. Lalu ostium aortanya itu menghubungkan dengan aorta musculus papillaris corda tendinae. Yang terakhir ada valva cordis, di mana valva cordis itu dibagi menjadi 4, ada valva trunci pulmonalis, valva aortae, terus valva atrioventricularis dextra, valva tricuspidalis atau valva tricuspidalis, dan juga valva atrioventricularis sinistra atau valva mitralis. Yang pertama ini sendiri ada valva tricuspidalis, di mana terdiri dari
trunk pulmonari, arterius medular, valva pulmonar, dan juga banyak yang lain, serta ada valva mitralis yang terdiri dari katup mitral, di mana ada bagian posterior dan juga bagian anterior. Lalu ini untuk valva cordisnya ada valva pulmonalis, ada juga valva aorticus. Untuk itu sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.